Sebelum saya melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Mahfud MD, kita dengarkan dulu Presiden Jokowi mengungkapkan 3 hal utama pemberantasan korupsi di Indonesia pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 16 Desember 2020 yang lalu. Ketiga hal itu dimulai dari budaya malu menikmati hasil korupsi, pendidikan, serta pengembangan sistem. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Itu tadi pernyataan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Anti Korupsi pada Desember yang lalu. Pak Mahfud, apakah ini jadi semacam langkah-langkah pemerintah untuk memastikan meyakinkan kembali kepada publik bahwa komitmen pemberantasan korupsi memang masih tinggi walaupun skor IPK-nya turun? Oh iya, tentu. Komitmen kita tetap kuat. Tetapi saya pernah mengatakan kadang-kala kita juga ingin menguatkan demokrasi. Nah, terkadang-kala ketika kita bicara penguatan demokrasi, kadang-kala mengganggu proses penegakan hukum. Karena kadang-kala politik yang menjadi wadah dari sebuah permainan demokrasi itu, atau demokrasi yang menjadi arena permainan politik, kadang-kala kan mengganggu juga penertiban atau penegakan hukum. Karena apa? Karena kadang-kala politik masuk intervensi ke situ. Tetapi yang Bapak Jokowi tadi itu menjadi kebijakan dasar memang. 3 hal, yaitu membangun budaya malu, meningkatkan pendidikan anti korupsi, dan pengembangan sistem. Itu kebijakan dasar. Lalu kebijakan strategisnya kami catat, Mbak, ada 5 yang kemudian kami rumuskan dari hasil informasi atau penjelasan dari TII kemarin. Pertama, kami ke depan akan membuat strategi nasional pemberantasan korupsi di dalam bidang perizinan, tata niaga, pengelolaan keuangan negara di birokrasi. Kemudian memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawasan termasuk dari LSM, dari media massa dan sebagainya. Kemudian meningkatkan transparansi kontrak. Ini yang jadi masalah kan, dianggap ini kontraknya gimana sih kok main kucing-kucingan gitu. Kemudian memastikan partisipasi warga di ruang publik dan menjamin akses data yang relevan. Karena kalau datanya juga tertutup, tidak jelas, tidak diberikan kepada publik, itu menimbulkan persepsi buruk. Terkadang-kala kan data kita itu tidak karuan ya. Data pusat dengan daerah saling bertentangan kadang-kala. Itu adalah peninggalan masa lalu. Bahkan sekarang ini, di dalam penanganan COVID sudah ramai lagi data yang dimiliki oleh pemerintah tidak akurat karena pusat daerah itu berbeda-beda, setiap instansi berbeda, lalu masuk sekarang pakai datanya KPU katanya. Oke, berarti itu harus menjamin akses data yang benar kepada publik. Gitu, Mbak. Pak Mahfud, saya mau mengutip pernyataan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sigit Rianto, yang mengingatkan bahwa sebenarnya ini berkaitan dengan COVID dan juga pandemi dan juga bantuannya ya, bahwa pandemi tidak boleh sepenuhnya dijadikan pembenaran karena di negara lain yang mengalami pandemi, mereka juga tidak mengalami penurunan IPK seperti di Indonesia. Respons Anda apa, Pak Mahfud? Iya, memang kita tidak pernah menyebut bahwa sepenuhnya itu pandemi penyebabnya. Memunculnya persepsi itu. Malah kalau saya menyebut pandemi itu sesudah mendengar penjelasan dari TII bahwa ada problem pandemi juga. Kalau saya justru menyebutnya persepsi itu timbul karena adanya opini publik yang mungkin tidak benar tentang melemahnya KPK dan korting-korting putusan di pengadilan. Saya tidak pernah menyebut pandemi sepenuhnya. Jadi itu betul.
Tetapi juga harus diingat, kita itu mempunyai rakyat 270 juta di 17.504 pulau, itu tidak mudah mengadministrasikan. Anda tidak bisa membayangkan dengan New Zealand yang hanya penduduknya sedikit, Singapura sedikit, dan sebagainya. Dan tingkat penyebaran pandeminya juga lebih modern gitu misalnya. Tetapi oke, kita tidak excuse tentang itu, kita tetap menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan. Oke, Pak Mahfud, sebentar saat ini saya mau mengundang Wawan Suyatmiko, Manajer Riset Transparency International Indonesia dan juga peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam, Bung Wawan. Selamat malam, Bung Kurnia. Selamat malam, Mbak Sofi. Sehat ya? Prof. Mahfud. Alhamdulillah sehat. Selamat malam, Mas Kurnia. Saya mau ngobrol dengan yang dibahas malam hari ini nih dari TII karena indeks persepsi korupsinya kan yang mengeluarkan dari Transparency International. Sebenarnya apa dari survei ini, dari indeks ini yang membuat skor Indonesia itu anjlok sama seperti skor tahun 2017? Mas Wawan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Jadi pertama adalah anjloknya IPK kita tahun 2020 ini karena seperti kita ketahui bersama bahwa IPK itu disusun dari 13 sumber data dari 12 lembaga global yang sangat kredibel. Nah, di Indonesia tersedia 9. Nah, dari 9 sumber data tersebut, 5 diantaranya itu terjadi penurunan yang signifikan. Misalnya kalau kita bicara soal Global Insight, kita bicara soal Political Research, itu yang turun bahkan 12 poin sampai dengan 8 poin juga gitu ya. Sementara kalau kita bicara yang stagnan itu juga terdapat 3 yang stagnan. Dan yang naik hanya 1, Varieties of Democracy. Yang naik hanya World Justice Project atau Rule of Law Index. Itu naik dari 21 ke 23. Tetapi seperti kita ketahui bahwa World Justice Project Rule of Law Index kita yang naik 2 poin tersebut selalu saja sebagai sebuah indeks yang malah memberatkan gitu ya. Karena dalam 5 tahun terakhir indeks tersebut selalu di bawah rata-rata CPI kita. Jadi dengan melihat mayoritas atau 5 sumber data yang menurun bahkan tadi ada yang drastis sampai 12 poin, itulah yang menjadi agregasi data CPI Indonesia dengan skor 37 itu turun dari skor 40 di tahun 2019, Mbak Sofi. Oke, dari ICW, Bung Kurnia, jadi kalau Anda tadi, saya harap tadi mendengarkan perbincangan saya dengan Pak Mahfud ya, tapi secara umum deh, ketika indeks persepsi korupsi Indonesia menurun, respons pemerintah Anda pasti juga sudah baca dan sudah dengar, kira-kira dari teman-teman ICW apa analisisnya? Iya, yang pertama temuan dari teman-teman Transparansi Internasional terkait dengan indeks persepsi korupsi itu menunjukkan ketidakjelasan arah politik hukum pemberantasan korupsi yang diusung oleh pemerintah. Alih-alih menguatkan, yang terjadi justru sebaliknya. Dan memang saya selalu mencermati pernyataan dari pemerintah terkait dengan ketika ada sebuah survei. Memang pemerintah selalu meyakini survei itu benar ketika survei tersebut membenarkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi kalau yang bersifat kritik itu tidak dimaknai sebagai sebuah ketidaksepakatan masyarakat terhadap kebijakan dari pemerintah. Dari mana kita tarik, dari mana kita mengatakan politik hukum pemberantasan korupsi tidak jelas, ada banyak sebenarnya suplemen pemberantasan korupsi yang bisa dikerjakan oleh pemerintah dan DPR. Misalnya dalam konteks legislasi, ada begitu banyak tunggakan legislasi yang sampai hari ini belum pernah dibahas pemerintah dan DPR. Revisi Undang-Undang Tipikor, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, implementasi dari angket. Tapi yang dilakukan justru menggembosi kewenangan KPK dan efeknya sudah terlihat hari ini. Dalam 10 tahun terakhir, kalau saya mencermati data dari Transparansi Internasional, ini merupakan IPK yang sangat rendah. Dan ada penurunan 3 poin yang cukup signifikan. Harusnya ini dijadikan dasar mengevaluasi, bukan hanya mengevaluasi tapi merombak seluruh kebijakan pemberantasan korupsi di era Pak Jokowi. Oke, ini yang kemudian jadi sanggahan dari pemerintah adalah bahwa toh saat ini KPK juga masih tajam. Tajinya masih ada karena ada 2 menteri dicokok oleh KPK yang terbaru di bawah pimpinan Pak Firly. Kemudian aset yang berhasil dikembalikan kepada negara juga jumlahnya cukup besar begitu. ICW tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang seharusnya bisa jadi semacam prestasi begitu? Ya, saya mungkin
mengomentari pernyataan dari Bapak Menko Polhukam tadi ketika dialog dengan Mbak Sofi. Pak Mahfud tadi sempat mengatakan, jangan bandingkan dengan tahun 2019, bandingkan dengan tahun 2016. Saya akan bandingkan dengan tahun 2016. Jumlah tangkap tangan KPK tahun 2020 itu hanya 7. Tapi di tahun 2016, era pertama Pak Agus Raharjo itu ada 19 tangkap tangan. Dan kalau kita bandingkan jumlah penyidikan misalnya dengan tahun sebelumnya, itu kan menurun drastis. Jadi tidak bisa kita parsial atau sporadis melihat data KPK hanya pada penangkapan Edi Prabowo dan Juliari Batubara, tapi harus dilihat secara lebih luas. Bagaimana data tersebut menggambarkan penurunan kinerja KPK didukung dengan 5 lembaga survei yang mengatakan persepsi publik sudah negatif kepada KPK. Salah satunya Kompas, seingat saya, yang mengeluarkan survei tersebut. Jadi agak sulit kita mengatakan kebijakan pemerintah itu memperkuat KPK. Oke. Pak Mahfud, saya tahu Anda tidak punya banyak waktu, tapi tadi ada yang disampaikan oleh Bung Wawan soal sekian banyak lembaga yang sebenarnya jadi dasar Transparency International mengeluarkan IPK tersebut, dan juga ada pernyataan dari ICW yang bilang arah politik hukum pemberantasan korupsi sebenarnya tidak jelas. Silakan, Pak Mahfud. Oke, begini. Pertama, pemerintah itu tidak pernah menyatakan ada survei yang tidak benar. Semua mendukung kebijakan pemerintah atau tidak sama dengan pemerintah selalu mengatakan survei itu benar karena survei itu persepsi, bukan fakta gitu. Oleh sebab itu kita selalu terima tuh hasil surveinya sekarang begini, polisi naik, Mahkamah Agung naik, MK turun, ini naik. Kita percaya semua itu survei, terutama yang dilakukan oleh Kompas, kita ikuti terus. Bahkan itu menjadi dasar itu. Kompas sekarang nih bicara apa? Biasanya hari Selasa keluar semacam analisis kita. Bicara apa? Kita perhatikan dan kita percaya itu sebagai opini. Gitu. Nah, soal politik hukum. Nah, politik hukum itu kan yang membuat itu kan DPR. DPR bersama pemerintah. Nah, pemerintah punya gagasan gitu, masyarakat punya gagasan gitu, lalu dibahas di DPR. Hasilnya seperti itu. Itulah konsekuensi demokrasi. Oleh sebab itu saya katakan kalau kita tidak mau demokrasi, ya mungkin lebih mudah bikin aja otoriter lalu kasihkan kepada pemerintah seperti Kim Jong-un di Korea Utara itu biar dibabat semua, keluar dari ruangan macam-macam tembak kan gitu aja. Nah, kita ini milihnya demokrasi, dan demokrasi harus percaya pada DPR, harus berbicara dengan DPR. Kalau DPR-nya bicara begitu, kita mau buat politik hukum apa? Oleh sebab itu kita bicara pada strategisnya. Nah, DPR itu adalah wakil rakyat, rakyat itu adalah memilih lewat parpol, mau lewat jalan apa lagi kita? Kalau kita ikuti ICW, apa dasarnya kita ikuti ICW kan begitu? Kan ICW pun harus ikut DPR juga. Gitu. Baik, sayang sekali Pak Mahfud ada keperluan lain sehingga harus segera beranjak, tapi nanti akan saya tanyakan respons dari ICW dan juga Transparency International Indonesia sesaat lagi. Pak Mahfud, terima kasih sudah meluangkan waktu, saya terus ya Pak ya. Terima kasih kepada Sampai jumpa, ICW, kepada TII, itu masukannya bagus gitu. Saya akan mengundang diskusi nanti ke kantor ICW dan TII dan Wawan juga. Nanti kami dari Kompas TV menantikan beritanya. Terima kasih sekali lagi Pak Mahfud. Anda tetap bersama kami saudara. Perbincangan ini akan saya lanjutkan dengan teman-teman dari TII dan juga ICW sesaat lagi. Tetap bersama kami.